Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanisa Latifah bersama teman-teman. Senang sekali diajak oleh Pak Abdul Halid untuk membuat keyakinan kelas. Semoga dengan adanya keyakinan kelas ini, kami menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat hadir dalam acara diseminasi budaya positif dari calon guru penggerak angkatan 10, yaitu bersama Bapak Abdul Halid, guru SMP Negeri Muara Kulang. Dalam kesempatan ini kita akan acara kita yang pertama adalah pembukaan, yang kedua kata sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga penyampaian materi oleh calon guru penggerak angkatan 10, dan terakhir penutup. Untuk mengawali acara kita pada hari ini, marilah kita buka acara hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang selanjutnya adalah kata sambutan kepala sekolah. Dalam hal ini akan disampaikan atau diwakilkan oleh wakil kurikulum kita, yaitu Bapak Noprizal SPD. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan limpahan hidayahnya kita masih diberikan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang lab IPA ini atas undangan Bapak Halid sebagai calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Musirawas Utara. Dua kalinya salam beserta salam tak lupa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Saya di sini mewakili Ibu Kepala Sekolah Bu Maimuna yang beliau berhalangan karena ada tugas dinas. Di sini saya sampaikan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah menyempatkan kehadirannya untuk hadir pada acara hari ini. Selanjutnya kami sebagai perwakilan dari sekolah Pak Halid mengucapkan selamat berjuang, kemudian juga mengucapkan mendukung apresiasi dan dukungan kami kepada Pak Halid untuk selalu berkolaborasi dengan rekan-rekan guru. Apa yang sudah didapatkan di kegiatan guru penggerak, materi-materi yang sudah didapatkan di kegiatan guru penggerak itu dapat disampaikan kepada rekan-rekan kita yang ada di sekolah kita. Mungkin itu saja Pak Halid, nanti silahkan sampaikan materinya dengan baik kemudian nanti rekan-rekan guru kita bisa diaplikasikan dalam kegiatan kita, dalam pembelajaran kita di sekolah. Itu saja penyampaian dari saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah penyampaian materi oleh calon guru penggerak angkatan 10 kepada Bapak Abdul Halid, dipersilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi karena hari sudah siang, kita tingkatkan saja ke poin pentingnya. Jadi pertama saya sangat berterima kasih yang sebesar-besarnya
atas dukungan penuh dari Bapak Ibu sekalian terhadap kegiatan di program guru tunggal ini. Di sini kita sampaikan yang pertama sini adalah mengenai diseminasi budaya positif. Ya, jadi materi kita pada hari ini adalah diseminasi budaya positif. Di mana latar belakangnya adalah bahwa Ki Haji Dantara menyatakan bahwa kodrat anak adalah menjadi manusia yang merdeka sehingga menjadikannya pribadi yang bahagia, mandiri, bertanggung jawab. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin. Ki Haji Dantara juga menyatakan sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang besar dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ada tujuannya adalah berbagi pemahaman tentang konsep budaya positif dan berbagi pemahaman dalam pembuatan dan penerapan keyakinan kepada wali kelas dan seluruh rekan guru SMP Negeri Morowali. Adapun konsep budaya positifnya adalah yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol retribusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga retribusi. Kemudian di dalam pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila ini ada 6 karakter atau 6 bagian. Yang pertama berbineka tunggal, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, dan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berharap mulia. Kemudian disiplin positif di sini dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian kita ini cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Dan kemudian dia menyatakan bahwa kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Kemudian kata disiplina ini juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin, yaitu murid. Untuk menjadi seorang murid harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbaik adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Di sini ada 3 macam konsep, ada 3 macam hal. Yang pertama ada jenis hukuman, yang kedua ada jenis konsekuensi, dan yang ketiga ada jenis restitusi. Di mana di dalam jenis hukuman yaitu sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kemudian mendorong menyalahkan diri, anak belajar menyembunyikan kesalahan, dibuat oleh guru, kemudian mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Ini adalah ciri-cirinya. Kemudian yang konsekuensi ciri-cirinya adalah yang pertama memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kemudian yang kedua mendorong kepatuhan. Kemudian yang ketiga anak belajar taat aturan, kemudian dibuat oleh guru dan murid, dan selanjutnya mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Nah, kemudian yang diujikan itu ada restitusi. Yang ketiga bentuknya ada retribusi. Dalam restitusi ini cirinya yang pertama murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian mendorong disiplin positif. Kemudian anak belajar memecahkan masalah. Kemudian dibuat oleh murid. Anak paham bahwa dirinya sendiri yang dalam kendali kontrol. Kemudian ini ada semacam tindakan, mungkin Bapak Ibu sekalian bisa tahu di dalam tindakan guru ini, mungkin Bapak Ibu bisa menilai
apakah termasuk ke dalam ada yang sebelah kirinya ada tindakan, kemudian kanan itu jalannya ada apakah termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Mungkin konsekuensi kan bisa memilih kata apakah termasuk hukuman atau termasuk konsekuensi. Termasuk apa? Kira-kira hukuman. Oke. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, termasuk hukuman. Kemudian yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis, hukuman. Kemudian selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang tidak dicoret-coret, konsekuensi. Kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman, hukuman. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah, hukuman. Jadi kita lihat ya bagaimana isinya, apakah betul yang kita tadi, betul ya? Ya, berarti kita semuanya sudah sebagian besar sudah paham betul tentang akan hukuman dan konsekuensi. Terima kasih banyak. Kemudian di sini motivasi perilaku manusia, yaitu menurut Dian Gerson ada 3 macam motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kebanyakan kita ini Bapak Ibu sekalian, banyaklah yang memilih dari 1 dan 2. Ada misalnya anak yang sekolah datang berat ini cepat datang piket karena mereka takut dihukum. Kemudian mereka misalnya cepat-cepat masuk ke kelas mungkin takut dihukum, dan lain sebagainya. Jadi jarang sekali kita yang menempuh di jalur yang 3. Yang paling baik adalah di nomor 3, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi dia sendiri yang memilih untuk berperilaku yang baik. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Jika kita berulang kali menjadikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku tanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka itu tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi dihukum oleh penghargaan maksudnya di sini adalah, jadi kita itu seolah-olah diangan-angan. Saya dengan anak kita di rumah sering, kalau kamu dapat juara 1 nanti kita berikan sepeda. Nah, memang sih bagus, tapi sebenarnya itu agak kurang. Yang bagusnya mereka itu pintar sendiri dengan keinginan di dalam hati dia sendiri. Kalau kita dapat janji, kalau dapat 21 maka dapat sepeda. Jadi itu yang dikatakan sebagai dihukum oleh penghargaan atau dari extrinsic value. Baik, selanjutnya teori Alpikan mengenai penghargaan. Penghargaan efektif itu jika menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan di dalam jangka waktu pendek. Kemudian jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jadi yang seperti yang disebut tadi bahwa jadi kalau kita menjadikan seseorang atau anak dan lain sebagainya dengan penghargaan, jadi mereka itu selalu mengharapkan penghargaan. Aku mau dapat juara 1 karena nanti dapat juara efektif. Jadi tidak ada sama sekali yang timbul dari hati mereka sendiri. Mereka itu hanya menginginkan faktor daripada penghargaan tadi atau oleh yang kita jadikan tadi.
Kemudian selanjutnya adalah ada beberapa macam kebutuhan dasar manusia. Kita manusia ini ada mempunyai kebutuhan dasar. Yang pertama bertahan hidup. Apa bahasanya? Di bertahan hidup kita butuh rasa drama. Kemudian kedua kasih sayang dan rasa diterima. Ya pengen butuh penting ya. Kalau tidak ada rasa sayang jadi kita susah. Ya. Yang keduanya penguasaan. Kemudian kebebasan dan kesenangan. Jadi kesekian ini adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi kita mengolah anak nanti melihat kebutuhan dasar apa yang mereka akan miliki. Kemudian ini ada contoh kasus. Dinda seorang anak kelas 3 SD begitu tiba di rumah setelah dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada gurunya. Menurut Anda kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, bila Anda berada di posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, jadi apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Jadi ada contoh kasus ya. Jadi ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung suatu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara akan berhasil jadinya. Itu kebutuhan termasuk apa? Apakah tadi kesenangan, apakah kasih sayang, atau kebiasaan atau masalah? Kalau dilihat itu termasuk ke dalam kesenangan pertamanya. Kemudian kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut merah. Wah, dan juga tahu ya. Jadi kasih sayang ya. Jadi anak guru pengen kasih sayang. Yang ketiga, aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja dengan ibu guru aja. Jadi termasuk ke dalam kebebasan. Kemudian aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru menyuruh ke teman-temanku di depan kelas. Kira-kira penguasaan kira-kira ya. Jadi kita lihat apakah betul atau salah di jawabannya. Itu kebutuhan, kesenangan, kasih sayang dan rasa cinta, kebebasan dan penguasaan. Baik, selanjutnya posisi kontrol retribusi. Jadi ada 5 macam posisi kontrol retribusi kita sebagai guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat penasihat bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Jadi ini ada beberapa macam motivasi eksternal dan motivasi intrinsik. Jadi kita itu diupayakan adanya motivasi yang berasal dari intrinsik, bukan dari eksternal. Jadi kita ini diupayakan supaya melakukan atau sampai pada posisi manajer. Di pada posisi manajer ini adalah mereka itu anak itu mereka sadar betul, sadar sendiri dan mencari jalan keluar sendiri tentang hal-hal yang mereka miliki. Ini ada contoh penerapan penerapan posisi kontrol ya. Restitusi salah satu program yang digunakan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh,
Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya rincang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil.
Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah kalian meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau kalian lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid.
Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Hebat. Itulah tadi video singkat. Jadi mungkin dari video tadi kita semuanya bisa belajar banyak tentang hal-hal yang akan datang di 5 posisi kontrol kita sebagai guru, apakah sebagai pemukul, sebagai teman, sebagai pembuat bersalah, manajer, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan atau kalimat singkat. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Berbuat bersalah. Kemudian kedua, kamu tidak benar-benar melakukannya. Bersalah juga. Kemudian ketiga, ayolah lakukan diri saya ya. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir, termasuk kamu bersalah. Kemudian kamu tidak membuat bersalah atau memantau atau memantau gitu ya. Kemudian berapa kali sih saya sudah berkata kepada kamu masa bersalah? Ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu? Salah juga. Kemudian kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Salah. Apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Manajer. Jadi jawabannya semoga ada cocok yang kita ungkapkan tadi dengan keadaannya. Ya. Baik, itulah sekira tentang hal-hal yang berkaitan dengan 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Selanjutnya ada itu keyakinan kelas. Di pembentuk keyakinan kelas itu yang pertama keyakinan kelas berupa pernyataan yang lebih besar. Yang kedua pernyataan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang ketiga keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keempat keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian kelima, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam perbuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi dalam perbuatan keyakinan kelas itu semuanya harus dibuat secara musyawarah di dalam kelas tersebut. Ini adalah sekilas foto singkat tentang pembuatan keyakinan kelasnya. Ada fotonya. Nah, jadi kalau keyakinan kelas itu. Selanjutnya ada restitusi. Jadi pada tahap restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Adapun ciri-cirinya adalah yang pertama bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua memperbaiki hubungan. Yang ketiga tawaran bukan kepaksaan. Yang keempat menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian kelima fokus pada karakter bukan tindakan. Yang keenam menguatkan dan yang ketiga adalah fokus pada solusi. Ini pada restitusi ini fokus pada solusi mencari jalan keluarnya. Kemudian ini ada masalah segitiga restitusi itu mengenai bahan yang disebut tadi. Kemudian stabilitas identitas. Jadi berdasarkan prinsip pembuatan kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ini yang pertama berkata itu wajar, kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ini adalah contoh kata-kata pembuatan satu menstabilitaskan identitas. Kemudian ibu bapak juga pernah melakukan itu. Jadi ketika kita belajar dengan manusia yang bersalah atau dengan siswa yang bersalah, kita itu diupayakan supaya kita tidak seolah benar. Jadi kita berupaya bahwa semuanya juga pernah salah.
Kemudian ini ada validasi tindakan yang salah. Jadi pada validasi tindakan salah ini kita mencari tahu mereka membuat kesalahan itu karena apa sebabnya, apa alasannya. Kemudian saya adalah menanyakan keyakinan mereka. Jadi tentang keyakinan kelas. Di dalam kelas itu ada beberapa keyakinan kita tanyakan, misalnya disiplin dalam belajar, disiplin dalam berkomunikasi, ya, atau tidak terlambat, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh keyakinan kelas yang sudah diterapkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, di sini video singkat contoh. Terima kasih Bapak Ibu. Modul 1.4 itu tentang budaya positif. Yang saya kami kemarin.
benar ya, ada di benar, kemudian di benar, saya berperannya perawat, saya dari jangan teman-teman atau di kiri dari saya perannya namanya saya mungkin saya ini saya apa yang saya bapak ambil ini Kemudian nanti Siang Kak. bagaimana kabarnya? Ini tahu kenapa hari ini? Itulah penyampaian dari Bapak Wali tadi. Semoga apa yang disampaikan beliau dapat bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita para guru-guru bisa menerapkannya di SMP Muara Kulam tercinta kita ini. Baiklah, untuk penutup acara supaya lebih berkah, kita akhiri dengan pembacaan doa. Kepada Bapak Ustadz Bahasan Diaman dipersilakan. Baik Bapak Ibu, untuk agar acara kita pada hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina bi sakaratil maut wa najatan minan nar wa 'afwan wal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, dengan berakhirnya pembacaan doa untuk acara pertemuan kita hari ini, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sempat hadir, dan kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bahasan Diaman, Guru Pendidikan Agama Islam SMP Negeri Muara Kulam. Alhamdulillah, setelah mengikuti diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh calon guru penggerak Bapak Abdul Khalid, alhamdulillah banyak hal positif yang kami dapatkan, terutama dalam menghadapi permasalahan siswa di lingkungan sekolah. Mudah-mudahan ilmu yang dapat kami terapkan dalam proses pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.